vengáis traer café. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Maximo yang sedang menghubungi anaknya. Di sini Maximo mengatakan kepada sang anak untuk segera bersiap, karena hari ini mereka akan pindah ke Inggris. Diberitahu kalau Maximo ini adalah mantan pembunuh bayaran yang paling ditakuti di wilayah Eropa. Sebelum kembali ke rumah, terlebih dahulu Maximo mendatangi suatu tempat untuk menghadiri panggilan dari sang kakak. Sesampainya di tempat tersebut, ini dia kakak Maximo yang bernama Lucero. Ternyata saat ini Lucero berniat akan bertemu dengan bos mafia yang berasal dari Kolombia. Diberitahu kalau pertemuan mereka yaitu untuk meresmikan ayah Lucero dan Maximo menjadi presiden kriminal yang ada di Eropa. Adegan berpindah ke ayah Maximo dan Lucero yang saat ini sedang di perjalanan menuju ke tempat tersebut. Terlihat di sana si ayah juga dikawal oleh anak bungsunya yang bernama Maria. Kembali ke Lucero yang saat ini memberikan satu tas kepada bos mafia itu. Namun ketika dibuka, ternyata isi dalam tasnya adalah kepala anak bos mafia itu yang sudah dihabisi oleh Lucero. Melihat hal tersebut, tentu si bos mafia marah hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Di tengah peperangan, Lucero mengatakan kepada Maximo, kalau bos mafia itu berniat akan mengkhianati ayah mereka. Hingga akhirnya Maximo pun ikut membantu Lucero, menghabisi semua anak buah bos mafia yang ada di sana. Yo me ocupo, no te preocupes. Setelah membantai bos mafia dan semua anak buahnya, Lucero pun meminta Maximo agar segera pulang, karena sekarang semua urusannya sudah berakhir. Setelah Maximo pulang, tibalah sang ayah mereka dan Maria si adik bungsu. Di sini si ayah sangat terkejut ketika melihat bos mafia dan semua anak buahnya sudah dihabisi oleh Lucero. Kemudian si ayah mengatakan kalau dirinya sangat kecewa karena Lucero sudah bertindak seenaknya. Si ayah juga mengatakan kalau dirinya mengirim Lucero ke Jepang, yaitu untuk belajar kesetiaan bukan menjadi brutal seperti ini. Namun Lucero menjawab kalau dirinya tak belajar semua itu. Akan tetapi ia malah bergabung dengan geng Yakuza, sehingga membuat dirinya menjadi seperti ini. Kemudian Lucero menyuruh tangan kanannya yang bernama Lee, untuk menghabisi semua pengawal ayahnya yang ada di sana termasuk adiknya sendiri yaitu Maria. Untungnya Maria berhasil kabur dari sana. Kemudian Lucero berkata kepada ayahnya mau di jantung atau kepala. Dan inilah yang dilakukan Lucero. Quiero que todo el mundo se entere. Ternyata semenjak pulang dari Jepang, Lucero sangat berambisi ingin menjadi presiden kriminal di wilayah Eropa. Namun karena bos mafia tadi malah mengusung ayah Lucero yang menjadi presidennya, Lucero pun marah lalu membantai semua keluarga bos mafia tadi, termasuk menghabisi ayahnya sendiri. Bahkan saat ini Lucero berniat akan membantai kedua adiknya sendiri yaitu Maximo dan Maria agar tidak ada lagi yang menghalangi tekadnya untuk menjadi presiden kriminal di Eropa. Adegan berpindah ke Maximo yang sedang di rumah bersama anaknya. Saat ini mereka sedang menunggu mobil pengangkut barang karena malam ini juga mereka berniat untuk pindah ke Inggris. Ketika sedang asik bermain gitar, tiba-tiba si anak mengatakan kalau ada orang di koridor rumahnya. Mendengar hal tersebut Maximo pun mengeceknya dan tiba-tiba Maximo diserang oleh beberapa orang. Sesudah berhasil menghabisi semua orang yang menyerangnya, tiba-tiba Maximo ditembak oleh seseorang. Ternyata orang ini bernama Luis, yang merupakan anak buah Lucero. Setelah Luis melumpuhkan Maximo, dengan kejam Luis juga menghabisi anak Maximo. Kemudian Luis pergi keluar, lalu meledakkan rumah Maximo yang di dalamnya, masih ada Maximo yang sedang sekarat. Adegan berpindah ke 2 tahun kemudian. Kita diperlihatkan seorang remaja bernama Leo, yang bekerja sebagai kurir narkoba di kota ini.
Ketika Leo pulang, ia bilang kepada sang ibu kalau dia bekerja di bengkel milik temannya. Di sini Leo juga sempat memberi mainan kepada adiknya yang masih bocil. Saat Leo hendak beristirahat, ia dihubungi oleh bosnya yang bernama Minto. Di sini Minto memerintah Leo agar segera mengantarkan paket barang haramnya ke daerah camp. Leo pun bertanya, bukankah camp wilayahnya orang-orang Rusia? Minto kembali menjawab kalau wilayah camp sekarang sudah menjadi wilayahnya. Mi casa que es el cumpleaños de mi hermano. Dengan cepat Leo pun pergi ke sana untuk mengantarkan paket barang haramnya. Namun ketika Leo bertransaksi, terlihat para anak buah mafia Rusia yang memperhatikan Leo, kemudian menangkap Leo serta menghajarnya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung menghajar para anak buah mafia Rusia tersebut. Setelah melihat orang itu mampu menumbangkan para anak buah mafia Rusia tadi, Leo pun mengikuti orang itu sampai ke depan garasi rumahnya untuk berterima kasih. Namun sayangnya orang tersebut sudah masuk ke dalam rumah dan mengunci garasinya. Ketika Leo akan pergi, tiba-tiba ia ditarik masuk oleh orang itu yang ternyata adalah Maximo. Ternyata ketika rumahnya diledakkan 2 tahun yang lalu, Maximo berhasil diselamatkan oleh Maria adik bungsunya, hingga dirinya dan Maria mengasingkan diri sampai saat ini. Setelah itu Maximo pun mengobati luka Leo, kemudian meminta Leo agar berhati-hati dengan para mafia Rusia tersebut. Adegan berpindah ke Luis dan Lee, si tangan kanan Lucero yang saat ini sedang mendatangi bos mafia Cina. Setelah bertemu dengan bos mafia Cina itu, Lee langsung memberikan ponselnya karena Lucero ingin mengatakan sesuatu kepada bos mafia Cina itu melalui panggilan video. Di sini Lucero mengatakan kalau dirinya akan menghabisi siapa saja yang mencoba menghalangi Lucero untuk menjadi presiden kriminal. Karena bos mafia Cina itu tidak menyetujui Lucero menjadi presiden, akhirnya Luis menghabisinya hanya dengan 1 kali pukulan. Di sisi lain terlihat Leo yang saat ini sedang belajar bela diri kepada Maximo. Ketika Leo akan berpamitan pulang, tiba-tiba Maximo teringat dengan anaknya yang dulu tewas dihabisi Luis. Solo tenemos una oportunidad para cazar a Lucero. Sore harinya ketika Leo bersantai dengan sang pacar, ia kembali dihubungi oleh Minto. Di sini Minto memerintah Leo agar mengantarkan paket barang haramnya lagi ke wilayah camp. Namun Leo yang ingin tobat, ia pun menolak lalu langsung mematikan telepon dari Minto. Di sini Minto merasa tersinggung oleh Leo, yang langsung mematikan teleponnya itu. Malam harinya ketika ada acara karnaval, Leo tak sengaja bertemu Minto yang sedang dengan para anak buahnya. Dengan cepat Minto pun memerintah para anak buahnya untuk mengejar Leo, hingga akhirnya Leo berhasil ditangkap. Minto menyiksa Leo tanpa ampun, bahkan tangan Leo sampai dibenturkan ke pintu mobil. Pagi harinya kita diperlihatkan Maximo yang saat ini kedatangan tamu, yaitu pacar Leo. Di sini si pacar memberitahu Maximo, kalau semalam Leo ditangkap oleh Minto dan saat ini Leo belum ada kabar. Maximo menjawab, kalau dia akan berusaha untuk membantu mencari Leo. Tak lama kemudian Maximo pun mencoba mengirim pesan kepada Leo, hingga akhirnya Maximo berhasil menemukan Leo yang sedang di gereja. Di sini Leo bercerita kalau tangannya terluka parah oleh Minto. Leo juga mengatakan kalau sebenarnya dirinya tidak mau menjadi kurir barang haram. Namun karena dia tulang punggung keluarga, maka Leo mau tidak mau harus mendapatkan uang setiap harinya. Mendengar hal tersebut, Maximo pun menghubungi seseorang lalu memintanya agar bertemu di suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata orang yang dihubungi Maximo adalah Maria si adik bungsunya. Di sini Maximo meminta Maria agar membawa Leo ke tempat yang lebih aman. Sedangkan dirinya akan memberi pelajaran kepada Minto dan semua anak buahnya. Akhirnya Maria pun menyetujui semua perkataan Maximo, asalkan Maximo tetap fokus ke tujuan utamanya, yaitu membalaskan dendam kepada Lucero. Hola. Malam harinya terlihat Minto dan para anak buahnya sedang mendatangi suatu bar milik bos mafia Rusia. Hingga ketika Minto sedang di kamar mandi, ia didatangi oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah Maximo. Tanpa banyak bicara, Maximo pun langsung menghajar Minto.
Dua anak buah Minto pun dan satu penjaga bar mendatangi Maximo. Namun si penjaga bar yang tahu siapa Maximo sebenarnya, ia memilih untuk kabur. Sedangkan dua anak buah Minto menyerang Maximo, namun dengan mudah Maximo mampu menumbangkan mereka. Kemudian Maximo pun melukai tangan Minto, seperti apa yang Minto lakukan kepada Leo. Cuando vengáis, traer café. Keesokan harinya Luis mendatangi Minto, karena ternyata Minto masih antek-anteknya Lucero. Di sini Luis menanyakan kepada Minto siapa yang membuatnya babak belur seperti ini. Minto menjawab kalau yang menyerangnya adalah saudara dari Leo. Bahkan penjaga bar di sana sampai kabur ketika melihat orang tersebut. Merasa kalau Minto sudah tidak berguna, tanpa basa-basi Luis langsung menghabisi Minto. Joder, ¿cómo era? Kemudian Luis menanyakan alamat rumah Leo kepada satu anak buah Minto yang ada di sana. Berpindah ke Maximo yang saat ini akan mengantarkan Leo pulang ke rumahnya. Namun ketika akan sampai, Maximo melihat anak buah Lucero yang sedang mengawasi rumah Leo. Dengan santai, inilah yang dilakukan Maximo. Ketika Leo masuk ke dalam rumahnya, betapa terkejutnya Leo karena melihat adiknya yang sudah tewas mengenaskan. Ternyata di sana, sudah ada Luis dan beberapa anak buahnya yang langsung mengepung Leo. Maximo yang mendengar suara tangisan Leo, ia pun langsung masuk hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi. Di sini Maximo mampu menghabisi semua anak buah Luis, dan hanya menyisakan Luis. Namun ketika Maximo akan menghabisi Luis, Leo malah menembak asal ke arah Luis karena melihat ibunya yang juga sudah tewas. Alhasil, Luis pun berhasil melarikan diri dari sana. Setelah itu Maximo membawa Leo ke kediaman Maria. Di sini terlihat Leo yang sangat syok, karena sekarang keluarganya sudah dibantai oleh Luis. Maria mencoba menenangkan Leo dengan mengatakan, kalau dirinya dan Maximo pernah mengalami kejadian seperti ini. Di waktu yang sama ketika Maximo mencukur rambutnya, Maria mengatakan kalau dendam mereka kepada Lucero lebih baik dilupakan saja. Karena sekarang, identitas mereka sudah terbongkar dan Lucero pasti akan memburu mereka. Maria mengajak Maximo agar segera meninggalkan negara ini dan hidup tenang di negara lain. Namun Maximo menjawab, kalau kabur bukanlah gayanya. Tak lama kemudian Maria berhasil menyadap ponsel Luis, yang saat ini sedang memerintah semua anak buahnya, untuk menyerang Maximo di rumahnya. Hingga dengan cepat Maximo pun mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan anak buah Luis dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya tanpa kesulitan, Maximo berhasil menghabisi semua anak buah Luis yang menyerangnya. Setelah itu Maximo pergi untuk mendatangi salah satu bar milik Lucero, yang di dalamnya adalah tempat pencucian uang. Sesampainya di sana, Maximo langsung membantai para penjaga yang mencoba menghalanginya. Pada akhirnya Maximo berhasil melumpuhkan semua penjaga di sana dan bertemu dengan salah satu anak buah Lucero yang bernama Reja. Di sini Maximo tidak menghabisi orang itu, melainkan hanya sedikit menyiksanya. Lalu memberikan ponsel yang berisi pesan untuk Lucero, jantung atau kepala. Kemudian Maximo lanjut merampok semua uang Lucero yang berada di bar tersebut. Beberapa jam kemudian, Lucero dan lisi tangan kanannya datang untuk menemui Reja. Di sini Lucero menanyakan kepada Reja siapa yang telah berani melakukan semua ini. Reja menjawab, kalau dirinya tidak tahu karena orang tersebut hanya meninggalkan ponsel ini yang berisi pesan, jantung atau kepala. Lucero yang marah karena Reja tidak bisa menjaga uangnya, ia pun menghabisi Reja dengan sangat brutal. Adegan berpindah ke Maria yang saat ini tertidur di depan komputer. Leo yang mengetahui lokasi Luis dari komputer Maria, ia nekat mengambil pistol Maria, lalu mendatangi Luis untuk membalaskan dendam karena telah menghabisi keluarganya. Namun sesampainya di sana, Leo dengan mudah bisa dilumpuhkan oleh Luis.
Luis yang sudah menyadari kalau Leo adalah orang terdekat Maximo, ia pun menanyakan keberadaan Maximo sekarang. Karena tak kuat menahan siksaan, Leo pun memberitahu keberadaan Maximo saat ini. Lee yang mendengar hal tersebut, ia pun segera pergi dan mengatakan kalau dia akan mengurus Maximo. Hingga akhirnya Leo akan ditembak mati oleh Luis. Namun untungnya Maria datang dan langsung menabrak Luis, kemudian segera membawa Leo pergi ke rumah sakit. Adegan berpindah ke Lee yang saat ini sedang mendatangi Maximo di rumahnya. Di sini Lee langsung mengajak Maximo untuk berduel, hingga pertarungan dimulai. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Maximo mampu menghabisi Lee. Setelah itu Maximo menghubungi Lucero, menggunakan ponsel Lee. Di sini Maximo tidak berbicara melainkan hanya menghembuskan nafasnya saja. Hingga Lucero menyadari kalau itu Maximo adiknya. Kemudian Lucero menantang Maximo untuk segera menghadapinya, agar semuanya terselesaikan. Dengan cepat Maximo pun segera pergi untuk mendatangi Lucero. Namun ketika di perjalanan, Maria menghubungi Maximo yang mengabarkan kalau Leo saat ini berada di rumah sakit karena terluka cukup parah. Pada akhirnya, Maximo pun memutuskan untuk menjenguk Leo terlebih dulu ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Leo meminta maaf karena dirinya telah memberitahu tempat tinggal Maximo kepada Luis. Semua itu Leo katakan, karena ia sudah tidak tahan dengan siksaan Luis dan para anak buahnya. Setelah di rumah sakit, barulah Maximo mendatangi kediaman Lucero. Sesampainya di sana, Maximo langsung membantai satu persatu anak buah Lucero yang ada di hadapannya. Di sini Maximo juga harus menghadapi anak buah Lucero, yang bersenjata lengkap. Di dalam ruangan, terlihat Lucero yang sudah siap menyambut kedatangan Maximo. Sedangkan Maximo sendiri terus berhasil membantai satu persatu anak buah Lucero. Hingga akhirnya Maximo berhasil masuk ke dalam lalu menodongkan senjata ke arah Lucero. Namun di sini Lucero malah memberikan Maximo pedang, lalu mengajaknya berduel. Tanpa keberatan, Maximo menerima tantangan Lucero dan adu pedang pun terjadi. Di tengah pertarungan, Maximo mampu memojokkan Lucero. Namun ketika dia akan menghabisi Lucero, tiba-tiba Lucero memanggil Luis yang sedang menyandra Maria. Melihat hal tersebut, Maximo pun menjatuhkan pedangnya, lalu dihajar habis-habisan oleh Lucero. Maria yang melihat kakaknya sedang disiksa, ia pun mencoba melawan Luis hingga jatuh ke atas meja. Sayangnya Maria harus pingsan sementara Luis berhasil bangkit. Kemudian Lucero memerintah Luis agar segera menghabisi Maximo. Namun ketika Luis akan memukul Maximo, inilah yang dilakukan Maximo. Setelah Luis tewas, akhirnya Maria kembali sadar dan langsung membantu Maximo untuk menghabisi Lucero. Lucero dihajar habis-habisan oleh mereka berdua. Hingga akhirnya Maximo mengatakan, di jantung atau kepala. Di sini Lucero sempat meminta ampun kepada adik-adiknya, karena mereka adalah keluarga. Namun Maximo dan Maria yang sudah sangat murka, mereka pun tidak memberi ampun Lucero. Keesokan harinya terlihat Maximo dan Maria yang sedang menjemput Leo di rumah sakit. Setelah itu mereka berniat akan menjadikan Leo sebagai adik mereka, lalu memulai kehidupan baru di Inggris dengan membawa semua uang Lucero, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.